Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Cahyati, NIM 201112500075 kelas 5C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pemahaman saya tentang karya-karya yang ada di Taman Budaya Bengkulu. Yang mana saya di sini memiliki beberapa karya. Yang pertama itu Wablep. Nah, Wablep ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, karya tersebut ini berasal dari sebuah kisah seorang pengamen yang terkendala dengan alat musik untuk mengamen. Nah, jadi dia ini menggunakan beberapa alat yang ada di sekitarnya, yaitu yang pertama itu baskom. Ya, yang kedua itu ember. Selanjutnya dia menggunakan sendok dan menggunakan botol-botol bekas yang ada di sekitarnya, dan kemudian menggunakan galon. Nah, jadi hal tersebutlah yang mendorong para karya-karya untuk membuat karya tersebut, supaya memotivasi diri kita dan memotivasi para pengamen yang kesulitan untuk alat-alat musik untuk mengamen. Nah, untuk karya yang kedua itu Gogor Pendekar Mancana. Nah, Gogor Pendekar Mancana ini diangkat dari sebuah kisah seorang pendekar silat yang sakti yang memiliki ajian macana hewan harimau. Nah, dia ini juga pada saat berlatih silat, dia ini menggunakan seragam hewan, yaitu harimau dan benteng. Kemudian dia juga berwasiat pada saat dia meninggal nanti, dia ingin jasadnya itu dikuliti. Nah, jadi hal tersebut dan cerita tersebut yang menjadi dan mendorong para perkarya tersebut membuat karya tersebut. Nah, untuk karya yang selanjutnya itu Kecoak Timur. Nah, Kecoak Timur ini merupakan tradisi yang berasal dari daerah Jawa, yang merujuk pada tempat pemujaan, peribadaan, ziarah dan semedi masyarakat Jawa yang dilaksanakan sejak zaman Megalitikum, yang kemudian ini dibuat sebagai bentuk keterhubungan antara manusia dengan alam. Nah, jadi tradisi inilah yang menjadi situs keramat yang harus dijaga, disucikan, dan tidak boleh dirusak. Nah, kemudian itu karya komunitas Gubuk Kopi. Nah, karya komunitas Gubuk Kopi ini merupakan tradisi bakau yang merupakan ritual doa bersama yang dilakukan menjelang musim panen. Jadi doa ini digelar dalam rangka penyembelihan kerbau dengan diikuti makan bersama. Jadi pada saat padi berisi, hal tersebutlah yang dilakukan agar padi tersebut terhindar dari hama, dan pada saat panen itu pada saat panen itu membuahkan hasil yang sangat baik.
Kemudian ada juga Sinau Kenik. Nah, Sinau Kenik ini merupakan karya yang diangkat dari zaman rempah-rempahan dan kebudayaan maritim yang menjadi kekayaan Nusantara. Nah, jalur rempah Nusantara ini menjadi ke penjuru dunia ini dibentuk oleh sektor maritim dengan membuat rantai kotak-kotak pelabuhan di Seatero yang dibuat oleh Seatero di Kepulauan Nusantara sebagai pusat perdagangan yang mempertemukan berbagai bangsa. Nah, kemudian karya selanjutnya itu komunitas lintas seni. Nah, komunitas lintas seni ini berasal dari Bengkulu. Nah, jadi karya ini diangkat dari sejarah tradisi linguistik di Bengkulu, yaitu menghadirkan bahasa Rejang dan aksara ulu atau kagangan yang disampaikan dalam bentuk cerita dan audio. Kemudian itu hal tersebutlah yang sebagai motivasi dari para pekarya supaya hal tersebut itu bisa dibuat dengan sangat baik. Mungkin itu saja pemahaman dari saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.